Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Pada episode yang lalu, warga mencoba menangkap bebai dengan jaring. Namun semua yang dilakukan oleh para warga sia-sia, karena makhluk itu bisa menghilang kapan saja. Akibatnya bebai itu menjadi marah. Ternak warga habis dimangsa dengan ganas oleh bebai. Begitupun Ki Dharma dan seorang warga yang nekat mengintip aksi bebai ketika memangsa ternaknya. Kerabat dekat dari laki-laki itu pun menemui Ki Sulut. Dan Ki Sulut memerintahkan apabila sudah malam jangan ada yang keluar rumah. Hanya itu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Karena ilmu Ki Sulut belum mampu melawan energi gaib yang ada pada hantu bebai itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ki Sulut pergi bertapa ke sebuah sungai. Di tengah sungai itu ada batu yang sangat besar. Di sanalah Ki Sulut duduk berkonsentrasi selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Sungai itu memang terkenal angker. Siapa saja yang bisa menyelesaikan pertapaan selama 3 hari 3 malam, maka dia akan mendapatkan kesaktian yang luar biasa dan akan mendapatkan keris sakti. Tidak ada warga yang berani bertapa di batu itu, karena konon ada yang sudah mencoba. Tetapi tepat di hari ketiga, orang itu ditemukan tewas oleh seorang warga lainnya. Semenjak itu tidak ada yang berani mendekati batu besar yang ada di sungai itu. Namun demi kemaslahatan, Ki Sulut dengan tekad yang bulat memberanikan diri untuk melakukan pertapaan itu. Nampaknya orang tua itu sudah tidak memikirkan mati. Yang di benaknya adalah bagaimana agar ia bisa menaklukkan bebai yang telah meresahkan warga. Malam pertama tak ada gangguan apapun yang dihadapi oleh Ki Sulut. Ia hanya merasa tenggorokannya kering dan cacing-cacing di perutnya mulai memberontak. Bagaimana tidak, karena sebelum Ki Sulut berangkat ke pertapaan, ia hanya memakan 2 potong ubi rebus. Karena hanya itu yang ada. Ki Sulut memang hidup sederhana. Ia tidak memiliki sawah ataupun kebun. Ia mendapat makan dari para warga yang datang berobat. Tak pernah Ki Sulut meminta bayaran setiap mengobati warga. Tetapi warga yang berobat tahu bahwa Ki Sulut tidak punya pekerjaan lain. Saat itu ada warga yang berobat. Kebetulan dia adalah juragan padi. Uangnya banyak. Setelah diobati oleh Ki Sulut, ia pun hendak membayar Ki Sulut dengan sejumlah uang. Tapi Ki Sulut menolak dan dia selalu mengatakan bahwa dia ikhlas membantu. Si juragan pun tidak bisa memaksa. Akhirnya ia pun mengalah dan pulang. Namun pada keesokan harinya, anak buah si juragan datang kepada Ki Sulut dengan membawa sekarung beras. Awalnya Ki Sulut sempat menolak, tapi akhirnya diterima juga. Cerita itu pun menyebar dengan cepat. Akhirnya sejak saat itu, setiap warga yang berobat kepada Ki Sulut selalu membawa hasil bumi sebagai bayaran. Ada yang membawa pisang, ada yang membawa ubi, ada yang membawa singkong, kelapa, sayur-sayuran. Bahkan ada juga yang membawa bebek dan ayam. Baik, kita kembali ke cerita inti. Malam pertama itu, Ki Sulut berharap akan turun hujan, sehingga ia bisa minum dari tetesan air hujan yang jatuh. Tapi nampaknya alam sedang tidak bersahabat. Malam itu langit cerah ditaburi jutaan bintang yang berkilau. Tanda bahwa hujan tidak akan turun di malam itu. Ki Sulut pun pasrah dan menahan lapar dan dahaganya. Fajar sudah mulai menyingsing dan berubah menjadi matahari yang terik.
Hari kedua ini Ki Sulut masih tetap kokoh duduk dan berkonsentrasi, walau sebenarnya ia rasanya ingin tumbang. Cahaya matahari yang menyengat menerpa tubuh Ki Sulut. Ia pun mulai merasa kepanasan. Namun untungnya, karena cuaca yang panas itu, Ki Sulut menjadi berkeringat. Demi kelanjutan hidupnya, Ki Sulut pun membuka mulutnya agar keringat yang mengalir di wajahnya bisa ia minum walau setetes demi setetes. Setidaknya bisa membasahi tenggorokannya yang kering. Namun ternyata air keringat itu hanya bisa sampai tenggorokan saja. Sementara rasa laparnya sudah tidak tertahan lagi. Tengah hari, matahari semakin panas. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, Ki Sulut sudah tidak tahan lagi. Bibirnya sudah mulai pecah-pecah, tubuhnya sudah mulai lemas. Namun walau begitu, Ki Sulut tidak bergeser sedikit pun dari posisi semula. Matanya juga terpejam, tidak pernah dibuka sedikit pun sejak awal pertapaan. Menjelang petang, Ki Sulut merasa tubuhnya agak segar. Ia merasa ada energi gaib yang menguatkan tubuhnya. Ia mulai merapikan duduknya dan menegakkan badannya. Malam pun tiba. Ki Sulut merasa sangat senang karena malam itu terdengar ada suara gemuruh di langit. Pikirnya mungkin malam ini akan turun hujan. Tidak lama setelah suara gemuruh di langit, terdengar ada suara aneh di semak-semak pinggir sungai. Suaranya tidak satu. Terkadang suara itu berada di atas pohon. Kemudian Ki Sulut mendengar ada suara bayi yang menangis. Suaranya dekat sekali. Ki Sulut tetap masih memejamkan mata. Walau begitu, penglihatan batinnya mulai terbuka. Dengan mata terpejam, Ki Sulut bisa melihat sekelilingnya. Suaranya memang ada, namun wujudnya tidak ada. Ki Sulut mulai waspada. Ia terus meruncingkan pendengarannya ke arah sumber-sumber suara. Dan tiba-tiba dari dalam air sungai muncullah sosok makhluk yang sangat mengerikan. Wujudnya seperti gurita, namun kepalanya kepala manusia dan wajahnya sangat mirip sekali dengan Ki Sulut. Makhluk itu mendekati Ki Sulut. Tentakel-tentakelnya mulai melilit tubuh Ki Sulut. Tubuh Ki Sulut pun seketika tertutup oleh gurita raksasa berkepala manusia itu. Dan secara tiba-tiba, tubuh Ki Sulut mengeluarkan sinar agak keemasan. Dan secara ajaib, gurita raksasa berkepala manusia itu pun masuk ke dalam tubuh Ki Sulut melalui dadanya. Sontak saja Ki Sulut tersentak. Namun secara ajaib, tubuh Ki Sulut merasa benar-benar segar. Ki Sulut yang tadinya lapar kini merasa sangat kenyang. Bibirnya yang pecah-pecah pun pulih secara ajaib. Kini tubuh Ki Sulut terasa lebih kuat dan kekar. Malam kedua itu terasa sangat singkat bagi Ki Sulut. Malam itu pun berlalu. Pada pagi hari di hari ketiga pertapaannya, langit mendung dan gemuruh menggelegar di langit. Lalu turunlah hujan yang sangat deras. Langit gelap sekali seperti hujan badai. Kini air sungai itu mulai naik hingga melampaui batu besar tempat duduk Ki Sulut. Untungnya air sungai itu hanya sampai mata kaki Ki Sulut yang sedang duduk bersila, sehingga tidak ada pengaruh apapun dengan kenaikan air sungai itu. Hingga tengah hari, hujan tidak juga reda. Namun anehnya, tubuh Ki Sulut tetap merasa hangat dan tidak merasakan kedinginan sedikit pun. Barangkali itu karena makhluk berupa gurita raksasa berkepala manusia yang masuk ke dalam tubuh Ki Sulut.
Hampir maghrib, hujan semakin deras dan gemuruh menggelegar di langit. Kilat pun terus menerangi langit yang gelap. Petir mulai menyambar-nyambar. Dan ada satu dahan pohon yang ada di atas Ki Sulut disambar petir. Dahan pohon itu pun jatuh tepat di sisi kiri Ki Sulut. Dahan itu lumayan besar. Diameternya kira-kira 2 kali lebih besar daripada kepala Ki Sulut. Namun Ki Sulut tetap tenang dan melanjutkan pertapaannya. Hujan masih lebat, gemuruh masih menggelegar, kilat dan petir masih menyambar. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Petir menyambar tubuh Ki Sulut. Seketika saja Ki Sulut pingsan. Ada luka bakar di lengan kanannya akibat sambaran petir. Bajunya gosong dan sobek. Lalu bagaimana keadaan desa Jurang? Mari kita lihat. Para tetua dan warga lainnya sepakat untuk tidak keluar rumah jika malam tiba. Resikonya ternak-ternak mereka habis dimangsa bebai. Tidak ada ternak warga yang tertinggal. Ayam dan bebek pun habis dimangsa. Kecuali ayam dan bebeknya si Jaka. Jaka dan kakeknya setiap sore memasukkan unggas-unggasnya itu ke dalam rumah dan menutupnya dengan kain yang sudah dibaluri dengan minyak tanah. Bebai mengandalkan penciumannya. Hidungnya akan bergerak jika mencium bau darah. Warga pun menaruh azimat yang berupa bawang putih dan garam di sekeliling rumah mereka. Hal itu dipercaya mampu mengusir makhluk halus. Baik, kita kembali ke Ki Sulut. Singkat cerita, tengah malam hujan sudah mulai reda dan Ki Sulut terbangun dari pingsan. Tapi sedikit pun dia tidak merasakan kesakitan pada lengannya yang terluka. Lalu Ki Sulut mendengar seperti suara lonceng. Semakin lama suara lonceng itu semakin keras. Tidak lama datanglah sosok manusia yang gagah dan perkasa. Sosok makhluk itu terbang ke arah Ki Sulut. Setelah sampai di depan Ki Sulut, sosok itu memegang dada Ki Sulut. Dan tiba-tiba tubuh Ki Sulut terasa sangat berat dan badannya seketika dipenuhi oleh keringat. Badannya pun gemetaran. Kepala terasa sangat besar dan berat. Hingga secara ajaib, makhluk itu berubah menjadi keris yang mengeluarkan cahaya keemasan. Keris itu terbang di depan Ki Sulut. Kemudian Ki Sulut mendengar suara dari langit. Sulut, ambillah keris itu. Itu adalah keris naga sastra. Setelah mendengar suara itu, Ki Sulut pun membuka matanya dan melihat ke arah keris yang ada di hadapannya. Ki Sulut pun ingin mengambilnya. Namun keris itu terbang menjauh. Langsung saja Ki Sulut juga ikut terbang mengejar keris naga sastra itu. Dan akhirnya keris itu dengan mudah ditaklukkan oleh Ki Sulut. Setelah memegang keris itu, secara ajaib keris itu pun berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam dada Ki Sulut. Setelah itu Ki Sulut pun melanjutkan pertapaannya. Karena ajian yang diinginkan belum didapatkan, yaitu ajian inti lebur saketi. Ajian inti lebur saketi ini bisa meleburkan jin-jin jahat dan bisa juga untuk pengobatan. Oleh karena itu, orang yang memiliki ajian ini sangat ditakuti oleh bangsa jin. Tidak lama, Ki Sulut dengan penglihatan batinnya melihat di sekelilingnya berubah menjadi padang rumput yang sangat luas. Di padang rumput itu ada sebuah tugu, dan di atas tugu itu ada kitab ajian inti lebur saketi. Namun tugu itu dijaga oleh hewan-hewan buas yang aneh. Ada singa yang berbadan kuda. Ada serigala yang berbadan manusia. Ada manusia setengah harimau.
ada laba-laba raksasa yang mengeluarkan cairan berwarna hijau yang sangat panas. Ki Sulut harus menaklukkan semua makhluk itu. Ki Sulut mencoba mendekat, namun makhluk-makhluk itu satu persatu menyerang Ki Sulut, hingga Ki Sulut terluka sangat parah. Lengan kirinya hampir putus, darah keluar dari mulutnya. Dengan sekuat tenaga, Ki Sulut pun mencoba bangkit dan mengeluarkan keris naga sasra. Begitu Ki Sulut mengarahkan keris ke makhluk-makhluk itu pun berubah menjadi asap hitam dan memudar begitu saja. Dan akhirnya Ki Sulut pun mendapatkan kitab ajian lebur saketi. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Tunggu kelanjutannya pada episode berikutnya. Tetap sehat dan selamat dunia akhirat.